Oke, jumpa lagi bersama kita di acara sharing-sharing podcast Kaula Muda di Bandspot. Dan teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari seorang sosok yang menjadi banyak panutan generasi muda Pak-Pak secara khusus hari ini. Dan kita hari ini akan seperti biasa ngobrol santai, berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan seorang yang sudah lama kita kenal, berperan aktif dalam dunia usaha pertanian dan juga organisasi, dan juga sampai saat ini beliau menempati posisi yang sangat strategis di salah satu instansi yang berkaitan tentang pemilihan. Nah, siapakah dia? Inilah dia, abang atau silih kita, yakni Abang Da Saud Buang Manalo. Lia Saten Juan Jua Bang, selamat datang Bang. Selamat datang di acara podcast Bandspot. Siap. Apa kabar Bang kira-kira? Baik. Sehat? Sehat. Janah, seperti biasa teman-teman, kami akan membangun komunikasi dalam dua bahasa. Yang pertama tetap menggunakan bahasa Pak-Pak yang kita cintai. Kemudian yang kedua tetap menyertakan juga bahasa Indonesia sebagian. Karena kami berharap semua orang juga bisa memahami apa yang kami perbincangkan. Sepakat ya Bang ya? Sepakat. Oke, jadi mungkin langsung kita mulai nih kulik-kulik sedikit tentang perbincangan santai ini Bang. Jadi saya mau sampaikan dulu bahwasanya tujuan podcast ini sejak awal adalah ingin kita sama-sama berbagi inspirasi, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Supaya apa? Supaya orang-orang, teman-teman generasi muda hari ini juga punya pandangan, punya harapan, punya mimpi bahwasanya mereka juga bisa. Dan kami juga sampai hari ini ingin berbagi semangat itu lewat podcast. Berbagi semangat itu lewat cerita, dan itu yang akan kami harapkan dari Abang sebagai bintang tamu spesial kami hari ini. Dan kembali kami sampaikan bersama semua tim, ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa di balik kesibukan Abang sebagai orang-orang penting hari ini menyelipkan waktu untuk hadir di acara sharing-sharing ini. Dan perjolo-perjolo sekali kami mendoakan Lia Sate. Semoga semakin jackpot dokon si bagian dari. Oke, mungkin langsung pada pertanyaan pertama. Kami penasaran aku pribadi walaupun Peggy Tanggati Rebak Bang, sebetulnya lot kuso-kuso mendalam perjalanan personal ataupun perjalanan karir. Kira-kira Abang lahir di Dike kira-kira? Lahir di Papua Barat. Spesifiknya tahun. Boy agak mijolo Bang kira-kira kadena? Siap. Jadi aku lahir di Barisan tanggal 1 bulan 2 tahun 1980. 1980. Kehidupan layaknya tahun 80-an mungkin silih nggak terlalu dekat ya. Iya. Tahun 80. Di kehidupan yang menurut aku serba sangat terbatas. Lampu juga saya masih sampai jam 12 siang, jam 12 malam hidupnya mati sampai pagi. Belajarnya dengan lampu teplok. Pagi-pagi ini sudah hitam. Jadi 3 kala kita. Kebetulan kami bersaudara 10. Sekarang tinggal 8 karena 2 meninggal. Di tengah suasana seperti itu saya dibesarkan sampai kelas 6 SD. Dari kelas 1 lalu kelas 1 SMP saya di Siantar. Kebetulan di Siantar. Kebetulan ada saudara, saya disekolahkan di sana, dan motivasinya pun unik. Aku cengeng naik ngoko, bisa dimulai didik. Nah, ternyata di Siantar juga tidak jaminan, tapi paling tidak yang saya tangkap dari Siantar itu saya bisa lebih percaya diri, saya bisa lebih melihat banyak orang, bagaimana kehidupan di kota. Lalu pertengahan kelas 2 SMP saya balik kampung, saya pindah ke SMP Salak. Lalu kemudian 1,5 tahun di SMP itu saya bisa lebih banyak lebih banyak mengendalikan diri di tengah lingkungan seperti yang saya gambarkan tadi. Nah, bakune mau misalnya diri anak-anak waktu sejak lahir sampai SMP kehidupan ya permainannya juga di sawah, permainannya juga ya bakune mau situasi kota ya
transportasi juga nggak ada. Misi di Kalang B kita harus ya sekali sebulan atau sekali setahun lah paling. Nah dalam kondisi seperti itu saya dibesarkan sampai di SMP, lalu di SMA tahun 96. Nah 96 saya pindah ke STM Negeri Brastagi. Oh, Brastagi. Ya, di STM Negeri Brastagi, dan sekolah di STM pada waktu itu sesuatu yang luar biasa. Karena masuk ke sana itu juga kita harus tes. Seleksi ketat. Ya, seleksi ketat, dan paling dari ya lulus misalnya 300-400 orang dari SMP yang keluar dari Kota Salak itu ya paling sekitar 20%. Dan 20% itu ya setingkat masuk STM Negeri Brastagi itu kita harus persaingannya luar biasa. Nah, dari STM mungkin dilanjut ya. Siap. Dari STM balik lagi ke Pak Barat. Ke Pak pada waktu itu. Waktu itu masih Kabupaten Dairi ya. Kabupaten Dairi, suasananya juga nggak jauh berbeda dengan sekitar tahun 90-an. Nah, 2097 saya menyelesaikan STM, balik lagi nganggur 1 tahun. Saya kembali dengan kehidupan Pak Barat. Kebetulan waktu itu krisis moneter. Oh iya, 97-98. Iya, ada ratusan orang pengangguran di Pak Barat, di Salak waktu itu. Di tengah-tengah kehidupan seperti itu saya merasa bahwa sebenarnya ini bukan kehidupan saya. Saya mulai menyadari bahwa ini bukan kehidupan saya. Gitu. Lalu di tahun kedua, harusnya 1 tahun menganggur, tahun kedua saya mulai meminta kepada orang tua, "Mak, aku udah cibakin aku kuliahmu. Ya barin aja kok main bola terus, kabar. Ya udah kita tes ke sekolah yang kuinginkan." Makanya sekolah S1 yang saya jalani itu waktu itu lebih kepada keinginan orang tua. Di kampus di kira-kira. Saya di Tarutung. Oh. Sekolah Teologi. Dengan harapan di benak orang tua itu, karena saya sendiri laki-laki, mungkin keterkaitannya dengan tradisi kita ya. Kudu ditakal belagan. Siap. Kehormatan bagi orang tua itu kudu ditakal belagan. Ya saya maknai sekarang ya harus orang yang berbeda, harus orang yang terpandang, dan harus banyak memberikan sesuatu yang positif kepada orang lain. Itu yang saya terjemahkan waktu itu. Nah, ternyata keinginan orang tua itu bisa saja berbeda dengan anak. Saya yang lahir lalu berkembang, sebagian dari kehidupan saya dari SMP itu sudah di luar kota, ini di luar jangkauan orang tua. Saya sudah berubah, mengalami sejumlah perubahan. Saya boleh bilang kadang-kadang orang tua tidak lagi mengenali karakter kita, karena perkembangan kita di SMP dan di SMA itu sebenarnya luar biasa. Nah, orang tua selalu akan mengikuti ritme yang ada di lingkungan. Sementara ketika kita keluar, ritme ini sebenarnya berubah sekali. Cara berpikir, pola pandang kita berkeputusan dan segala macamnya itu udah berubah. Nah, itu saya sadari ketika saya kuliah. Di situ saya mulai menemukan komunitas kehidupan baru, berorganisasi. Di mana kita akan mengalami perubahan yang jauh berbeda dari kehidupan lama kita. Siap. Berarti pada fase pendidikan sampai ke S1 di teologi. Dan selesai? Ya, selesai. Pada akhirnya selesai. Kenapa? Karena saya itu harus dengan wanti-wanti juga pada waktu itu. Itu tadi saya kenal sebuah organisasi waktu itu. Pertama sekali saya mengenal namanya organisasi sektarian ya, namanya GMKI. 1,5 tahun saya di dalamnya, saya mulai berorientasi dengan kehidupan yang baru. Lalu kemudian saya berpindah organisasi ke Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Dia lebih kepada nasionalis, lebih terbuka terhadap perkembangan kehidupan saya waktu itu. Kenapa saya berpindah? Karena di organisasi yang ini saya merasa di situ ruang berpikirnya terlalu spesifik. Saya butuh ruang berpikir yang lebih luas. Di GMNI itulah saya mulai terbentuk cara berpikir, cara berkeputusan, cara bergaul, bahkan memandang kehidupan juga saya mengalami perubahan yang signifikan, termasuk juga berjaringan lah mungkin yang pada akhirnya saya bisa menemukan sampai hari ini banyak saya temukan dari GMNI membangun koneksi gitu ya. Iya, koneksi, jaringan, dan bahkan
secara ideologi saya itu sangat banyak dipengaruhi yang namanya Marhaenisme. Marhaenisme itu saya temukan dari bukunya Bung Karno. Bung Karno. Ya. Oke. Berarti dari bangku kuliah ini menemukan semacam jati diri baru di organisasi, ya. Dan itu menjadi semakin didalami sampai kalau tidak salah Abang adalah satu pantaran dengan Bang Philip kalau tidak salah. Iya, di kuliah. Di kuliah sama. Di kuliah orang-orang yang di depan, dan itu sempat sampai saya dengar ceritanya kalau udah di mana ada demo udah di situ. Udah ikut membangun narasi dan barisan paling depan. Yeah. Dan memang biasanya orang-orang pemikir. Orang-orang yang agak-agak susah memang diatur tapi punya jati diri sendiri. Dan punya prinsip yang bertujuan untuk banyak orang. Dan itu berarti cerita panjang tentang pendidikan dari SMP yang udah keluar ibaratnya. Kalau saya bilang merantau sudah ya. Merasakan perantauan dari SMP. Dan sampai SMA dan juga masuk di teologi. Semakin menarik sebetulnya, saya baru paham yang tadinya adalah teologi ya, tapi lebih mendalami organisasi dengan aliran Marhaenisme tadi misalkan, dan itu menjadi sebuah patron baru. Bahwasanya memang saya juga sepakat mungkin Bang dengan cara pandang bahwasanya apa yang program studi yang kita pelajari di sebuah perguruan, bahwasanya itu enggak menjadi harus patokan kita ikut itu. Karena misalkan kalau kami sendiri dan saya itu backgroundnya itu IT, komputer dan lain-lain. Sampai hari ini saya tetap mempelajari itu, tapi enggak harus bergantung di situ untuk bekerja di kantoran misalkan. Saya sampaikan hari ini saya adalah petani. Justru saya bangga bilang saya petani, bukan orang IT atau komputer. Walau saya paham itu, tapi enggak terpatok dengan itu. Luar biasa ternyata. Dan mungkin dari sisi pengalaman organisasi, saya yakin organisasi ini sejak awal yang saya tahu Gemini ini sudah nasional. Dan kira-kira bisa nggak dijelaskan secara singkat apa sih Gemini dan tujuannya? Jadi Gemini itu dia lahir pada masa penjajahannya. Dilahirkan oleh Bung Karno menghadapi situasi dan kondisi pada waktu itu di tengah masa penjajahan sampai pada masa kebangkitan bangsa kita di masa-masa awal. Nah, Gemini itu ada namanya ideologi. Ya, ideologi itu menjadi ajaran yang akan kita ikuti sebagai pandangan hidup kita di organisasi itu. Nah, kenapa dia Marhaenisme? Singkatnya begini. Marhaenisme ini sebenarnya dia masuk ke kelompok yang dia orang-orang yang diperjuangkan. Orang-orang yang belum belum merdeka pada waktu itu. Kata merdeka itu mungkin nggak sama dengan sekarang. Hari ini. Tapi waktu itu ada sebuah sistem yang membuat masyarakat atau orang per orang atau kelompok yang dia tidak bisa sejahtera karena sebuah sistem. Nah, waktu itu di narasi yang kita baca di ideologi itu, Bung Karno berjalan ke salah satu desa namanya Cigalereng, lalu dia menemukan sebuah suasana, ada petani di tengah sawah, dia sedang membajak, lalu dia istirahat. Lalu Bung Karno bertanya, "Pak, ini sawah ini siapa yang punya?" "Saya, Pak." "Pacul ini siapa yang punya?" "Saya, Pak." "Kerbau ini siapa yang punya?" "Kerbau pembajak sawah." "Saya, Pak." "Bapak sehat ya, badannya sehat. Tanah ini siapa?" Bung Karno mikir, Bapak ini punya tanah, punya alat, punya fisik yang sama, tenaga. Tapi kok dia nggak hidup sejahtera? Karena? Kenapa dia nggak sejahtera? Lalu ditanya Bung Karno, "Nama Bapak siapa?" "Marhaen." Marhaen. Jadi Bung Karno berpikir, kenapa orang yang memiliki segala sesuatu yang harusnya standar hidupnya sudah cukup, dia sudah bisa menikmati hidup, tapi dia nggak bisa menikmati itu. Nah, Bung Karno berpikir, ada yang salah nih. Apa itu? Ada sebuah sistem yang menindas, yang membuat dia hidup pada kondisi kemiskinan.
lahirlah ideologi yang namanya Marhainisme. Marhainisme. Dari kata Marhain. Wow. Berarti ternyata itu nama orang. Nama orang. Terinspirasi dari nama seorang petani. Iya. Dan saya baru tahu di podcast ini, teman-teman. Luar biasa. Dan saya baru tahu, jujur saya nggak pernah Google itu. Dan kalaupun itu terjadi, luar biasa Bung Karno mengambil nama dari seorang petani biasa. Iya. Berarti dia berangkat dari keresahan ingin membuat perubahan memang di sektor masyarakat bawah, misalkan petani, supaya lebih berdaulat mungkin atas tanah dan hasil-hasil taninya. Luar biasa. Berarti itulah filosofi dasar dari pergerakan game ini, dan sampai sekarang sudah mengakar rumput di banyak fakultas-fakultas dan kampus-kampus di seluruh negeri. Dan di Pak Barat ada pernah melakukan kegiatan apa dari game ini, Bang? Jadi kalau ketika kita mahasiswa namanya GMNI, GMNI. tapi organ-organ yang menggunakan ideologi Marhainisme itu sebenarnya banyak. Oh, bukan hanya di bukan mahasiswa, hanya GMNI. bukan. Waktu itu ada PNI, ya sekarang mungkin ada partai yang mengambil itu menjadi ideologinya. Ada Gerakan Pemuda Marhain, ada juga Gerakan Siswa Nasional Indonesia, dan banyak organ-organ lain yang membuat ini menjadi ideologinya. Kenapa ini menjadi ideologi? Karena ini benar-benar bisa merangkul seluruh komponen masyarakat, seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Nah, apa Marhainisme itu? Dia 5 sila Pancasila. Jadi kalau dia jadi 3 itu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan sosio-religius. Nah, ini yang disatukan Bung Karno. Nah, kalau disatukan ini semua itu namanya gotong royong. Gotong royong. Jadi saya melihatnya, begitu saya mendalami ideologi Marhainisme itu, kemana-mana saya harus bisa melakukan perubahan, harus bisa melakukan perjuangan. Tidak bisa melalui sebuah posisi, saya melakukan dari diri saya sendiri. Dan salah satu hal yang paling penting bagi saya dari ideologi itu adalah percaya diri. Sebagai tuan rumah di tengah-tengah bangsa ini. Saya berada di tengah-tengah bangsa ini, saya menjadi tuan rumah. Saya berada di Kabupaten Papua Barat, saya menjadi tuan rumah. Saya berada di Kota Salak, saya harus menjadi tuan rumah. Apapun yang terjadi di sini, saya itu merasa harus menjadi penjaga gawang yang harus bisa merangkul semua, membangkitkan semua untuk kebangkitan bersama. Itu yang mungkin selalu membara gitu. Menarik sekali. Berarti ternyata kita dituntut untuk belajar lebih menghargai keberadaan kita sebagai tuan atas tanah kita, tuan atas keberadaan lokasi kita berada, supaya jangan minder, supaya lebih tetap bisa berbuat dan bekerja sepenuh hati. Bahwasanya juga kita bisa. Apalagi misalkan nih generasi teman-teman generasi muda di Pak Barat, berarti harus bisa lebih percaya diri. Walaupun tinggal di Pak, orang Pak tinggal di desa misalkan, tapi sebetulnya juga kita hari ini punya power bisa berbuat sesuatu, paling tidak untuk kita atau keluarga dulu. Baru nanti mungkin bisa menyebar pelan-pelan ke orang-orang di sekitar. Menarik sekali tentang pandangan ideologi Marhain ini. Dan di level siswa tadi ya. Berarti di level siswa ini pelan-pelan sudah terus untuk diedukasi, disampaikan tentang ideologi ini. Jadi secara normatif kan kita ada belajar Pancasila. Ada. Jadi saya secara personal yang merasa menjadi kadernya Marhainis, saya merasa bertanggung jawab mengejawantahkan Pancasila itu melalui skop paling kecil dari lingkungan kehidupan saya. Kemudian membentuk organisasi-organisasi, termasuk kalau di tingkat siswa itu namanya GSNI, ini juga ada di DPP, ada di DPD, dan ada di daerah. Kalau di tempat kita ini ada sekitar 300 ke 400-an anggota GSNI sudah ada, dan ada dia kalau nggak salah itu ada di 7 sekolah, dan masing-masing sekolah itu udah ada kadernya GSNI. Nah, ini kita harapkan menjadi pelopor, ini kita harapkan menjadi orang-orang yang unggul, yang bisa melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik di lingkungannya. Paling tidak di tengah-tengah rumah tangganya. Jadi rasa percaya diri itu benar-benar kita tanamkan sejak usia muda. Bahwa kita tidak ada orang lain yang bisa melakukan perubahan untuk hidup lebih baik itu kecuali dari kita yang merasa tuan rumah di negeri sendiri. Sepakat. Berarti perubahan-perubahan kecil itu dituntut dari diri sendiri. Itu sering kami sampaikan juga itu Bang, narasi bahwasanya kita kalau bikin perubahan mulai dari hal-hal sederhana. Karena hari ini juga banyak teman-teman generasi muda
saya bilang langsung lah di skop kita di lingkungan Pak Barat sendiri. Dia ingin membuat perubahan. Dia punya mimpi yang tinggi. Tapi bangun pagi aja jam 11. Bangun pagi melipat tempat tidurnya aja dia nggak bisa membersihkan tempat tidur. Jadi kita bilang perubahan itu sebetulnya dari hal-hal sederhana. Dia bisa melipat selimutnya aja sebetulnya udah perubahan. Udah luar biasa dan bangunnya lebih cepat lagi misalkan itu udah, dan apalagi dia punya karya. Mau bertani misalkan, mau membuat produk atau apapun itu yang bisa paling tidak kembali lagi menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarga dulu, baru nanti bisa membagi manfaat kepada orang-orang di sekitar. Betul. Oke, luar biasa. Mungkin dari sisi organisasi sudah bisa nih kita tuntaskan. Saya penasaran dengan dulu sebelum sibuk di Bawaslu, di kabupaten dan di provinsi saat ini, saya pernah mendengar kesibukan membangun sektor pertanian di dunia usaha komoditas kopi kalau tidak salah. Itu sampai hari ini masih berlanjut, Bang? Masih berlanjut ya. Tanaman varietas kopi yang ditanam hari ini ada berapa jenis? Arabica ya. Ateng Supar dan ini ya, Sigara Rutang. Sigara Rutang ada 2 varietas. Dan saya pernah dengar juga kita sama-sama waktu itu mencari tahu bagaimana potensi bisnis online di pandemi. Itu bisa diceritakan, mana tahu nanti ada yang terinspirasi membuka usaha yang sama dengan bisnis online itu. Nah, berangkat dari analisis personal ya. Analisis personal dimulai pada 2018. Analisis personal terhadap apa yang saya jalani di Kabupaten Papua Barat mulai dari 2007 saya mulai dari nol kehidupannya di sini. Saya melihat dari sisi karir di badan usaha nggak mungkin, karir di jurusan nggak mungkin, nggak dunia saya, di teologi nggak dunia saya. Saya itu lebih kepada punya usaha sendiri, memupuk lingkungan. Nah, saya lebih banyak dipengaruhi itu. Jadi sejak tahun 2007 saya menghadapi situasi di mana saya nggak pernah menemukan tempat saya harus bekerja dan digaji orang. Di Papua Barat saya nggak pernah digaji. Ini secara personal. Ya, secara personal. Saya merasa nggak punya tempat di mana saya harus bekerja digaji orang. Nah, misalnya di sini umumnya itu kita selalu memandang bahwa keren itu kalau kerja di PMK, kerja PNS, kerja guru, kerja ya model-model seperti itu. Saya melihat itu bukan dunia saya. Saya menyadari itu mulai tahun 2007, sehingga saya memulai usaha personal itu sebenarnya ketika saya berumah tangga. Saya memulai sebuah usaha papan bunga. Papan bunga. Apa namanya, Bang? Waktu itu Sasa. Itu diambil dari nama saya Denistri, Saud Santinar. Nah, waktu itu buka papan bunga, 1 papan bunga, 2 papan bunga, hasilnya saya tambah menjadi 3 sampai 12. Nah, melalui usaha papan bunga ini saya belajar hitung-hitungan. Laku dipakai 1 dapat duitnya, kalau ditambah ke sini berarti nambah ini bisa di-switch. Saya berpikirnya mulai dari hal kecil. Hal kecil. Jual pulsa dapat 1.000-2.000 perak itu bisa nutupin dapur. Sampai pada akhirnya waktu itu saya kan sembari memulai berumah tangga di 2007, saya lulusnya 2007 bulan 4, saya berumah tangga di bulan 9, saya kan dituntut nih memenuhi dapur waktu itu. Nah, saya berpikir, wah kalau mau aman mesti selesai dulu income rutin gitu. Saya buka ini usahanya, berjalan. Lalu saya menganalisis kembali. Nah, kalau ini saja usahanya, ini akan ditiru orang lain. Berarti saya harus punya ide yang orang lain nggak bisa niru. Ini 2007, 2008 sampai 2009 saya masih berkutat di soal-soal begitu. Nah, menghadapi situasi di mana saya juga dituntut lingkungannya, saya merasa dituntut lingkungan, saya harus berorganisasi juga. Saya juga bisa berkomunikasi melalui media. Saya punya media waktu itu. Saya punya lembaga, lembaga yang saya bentuk cabang-cabangnya. Saya membina kelompok tani juga waktu itu, kalau tidak salah sampai 12 kelompok tani yang orientasinya saya rubah dari orientasi berpikir di kabupaten kita waktu itu. Nah, waktu itu saya menangkap bahwa
kelompok tani yang ada di lingkungan kita waktu itu di tahun 2007 ke 2009 ya, itu orientasi kelompok tani itu orientasinya bantuan. Lebih banyak begitulah, saya nggak menyebut semuanya. Lalu saya berpikir, saya menghadirkan kelompok tani yang dia menyadari bahwa kekuatan itu, power itu sebenarnya ada di kelompok ini. Di komunitas. Jadi kalau orang berkelompok, segala sesuatu akan dilakukan lebih besar. Nah ini yang menjadi awal waktu itu ada 12 kelompok tani namanya Gemuruh yang orientasinya tidak untuk mendapatkan bantuan pemerintah, tetapi kita menjadi sarana komunikasi, melahirkan ide-ide baru. Waktu itu coba kita berpikir bagaimana membangun produk dan segala macamnya, tetapi karena pengalaman dan situasi ekonomi waktu itu masih sangat terbatas, jadi saya waktu itu hanya berhasil sampai pada titik di mana komunitas ini ada di sejumlah desa dan dia coba berlaku sebagai kelompok yang lebih kritis terhadap bantuan-bantuan pemerintah, terhadap lingkungan, terhadap cara-cara bertani itu yang lebih banyak gitu waktu itu. Nah sampai pada masa COVID-19. Sebelum COVID-19 sebenarnya saya sudah mulai buka-buka nih marketplace, buka Shopee ini apa sih gitu ya. Saya sebenarnya tidak punya pengalaman kursus atau apapun secara formal di marketplace. Sampai pada akhirnya saya itu bisa menjadi Shopee kita itu menjadi penjual tanaman terbesar di Sumatera waktu itu sampai 100-200 paket per hari pada masa COVID puncak. Nah ini berangkatnya dari iseng aja, saya buka ini marketplace, ternyata gampang saja kayak buka Facebook, kayak buka WhatsApp dan segala macamnya. Saya mulai dengan itu, kebetulan ada tanaman di samping rumah, saya foto, lalu saya upload iseng-iseng. Ternyata waktu itu saya nggak cek harganya. Saya buat harganya 2.500. Kenapa 2.500? Kan banyak kali daripada dipotongin istri gitu kan. Saya upload aja nih. Saya upload. Nah, ternyata ada yang berminat. Produk ini harganya pasarannya 7.500. Saya upload. Begitu saya upload, 2 hari berikut ada yang beli 1, 2, 5, 10, 100. Ini udah kelabakan. Lalu saya mulai mikir, nah ini sebenarnya tanaman apa gitu kan. Saya mulai menggunakan sistem cross check. Cross check pasar, cross check ID. Awalnya namanya justru bunga pinggir rumah. Ya orang saya nggak tahu, saya nggak fokus ke usahanya gitu. Dari situ saya mulai cek, ini soal harga, ternyata ini. Saya naikkan harganya, tetap juga laris. Nah produk ini begitu laku 10 ke atas, dia langsung dilirik orang. Testimoni yang di dalam itu, ini ternyata sangat penentu. Saya naikkan. Bahkan pasarannya 7.500, saya jual 10.000 karena testimoninya bagus. Rame. Sampai ratusan. Kalau saya cek sekarang itu sampai saya pernah menjual ternyata sampai ribuan tanaman hias. Tanaman hias yang dia salah satu jenis penghasil oksigen. Nah, saya nambah narasinya, lalu kemudian saya coba dengan produk lain, jenis tanaman lain, lalu saya coba angkat kopi, sampai pada akhirnya datanglah COVID, orang semua gila tanaman. Saya masuk hutan. Saya masuk hutan, waktu itu saya mulai khawatir. Karena produknya ini sampai puluhan per hari gitu. Saya mulai khawatir ini butuh karyawan. Nah, sampai saya rekrut 1, 2, 3 sampai kalau tidak salah 8 orang. 8 orang hanya untuk packing. Jadi urusan hulunya, tanamannya dari mana, sampai hilirnya penjualannya itu saya. Hanya untuk petugas packing itu saya butuh 6 ke 8 orang waktu itu di masa COVID. Nah, saya sadarnya ternyata kita ini punya peluang yang sama. Bahkan justru kita yang di daerah-daerah seperti kita ini, cuacanya dingin, kita dekat dengan hutan, ternyata kita ini punya peluang yang luar biasa dari sumber daya alam. Yang kita nggak perlu modal, kecuali modal kemauan dan tenaga kita. Nah, saya coba mengidentifikasi tanaman. Kita kan punya Google foto, nanti keluar ID-nya, bahkan keluar harganya. Kerjaan saya itu aja. 2008, 2009 sampai 18, 19, puncaknya di 2020 COVID. Ini booming tanamannya. Lalu saya berkesimpulan, ternyata dengan sistem jasa kirim,
Ini kan ada sistem jasa kirim yang sistem bonus dan segala macam. Ini peluang sama kita. Peluang sama kita. Kenapa? Karena harga yang kita jual dari Papak Barat dengan harga yang dijual di Medan itu sama ongkirnya. Sama. Sementara orang Medan itu kesulitan mendapat produknya. Kita ini tinggal masuk hutan. Betul. Das. Salah satu contoh kalau teman-teman mungkin bisa lihat nih, tanaman pinggir jalan. Kalau bagi kita itu sengkut-sengkut. Sengkut-sengkut itu ribuan saya jual. Ternyata kalau kita upload, kalau kita cek di ID-nya ini masuk ke jenis anggrek. Oke, sengkut-sengkut. Sengkut-sengkut. Kalau kita di sini jalan 100 meter sengkut-sengkut itu banyak. Sian dukut ngini nah. Kepekin hama gitu. Bekala isa denang tong penting. Penting. Bahkan pada waktu itu ini ratusan jenis sengkut-sengkut ini. Anggrek yang warna ini, yang warna ini. Nah bagi kita sengkut-sengkut itu. Nah ada yang nelpon saya nih, Pak itu Bapak produknya jangan nipu dong katanya. Kenapa nipu Pak? Nah itu produk Bapak harganya 5.500. Kok bisa Pak? Dari mana sebanyak itu stok Bapak? Wah mohon maaf Pak, dicek aja testimoninya benar nggak saya nipu? Nah dicek ini testimoni benar semua, bagus, terima kasih, bintang 5 semua nih. Orang kita tinggal cabut, nggak perlu pelihara kan gitu. Nah saya bilang kalau Bapak mau datang ke Papak Barat, cek. Bapak jalan 100 meter itu rumput ilalang bagi kami kalau di Papak Barat. Oh iya Pak, oh iya. Cek. Waduh, ternyata hulu itu kita punya. Iya betul. Tinggal bagaimana kita memahami proses pasar ini. Bagaimana kita mendesain dari yang di sini kita anggap nggak bernilai. Nggak penting, nggak bernilai. Kita tahu siapa yang membutuhkan. Berarti intinya saya mengamati bahwasannya Papak Barat ini memang masih gudangnya biodiversity ataupun keanekaragaman hayati yang nggak banyak kita pahami, misalkan mulai daripada anggrek, aneka ragam tanaman-tanaman hutan yang kita anggap biasa, ternyata bagi orang lain di sana mahal. Kayak misalkan kalau di sini dibilang tanggiang. Ternyata di kota itu tanaman-tanaman mewah yang nggak didapatkan sembarangan. Di sini buka ladang kita basmi semua. Dan selain itu kita punya tanaman yang endemik yang nggak ada di tempat lain, misalkan seperti gambir, kemenyan, dan ada hutan kapur, dan masih banyak lagi potensi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, diolah, dijadikan produk ataupun jadi bahan baku dasar dan dijual secara online. Asal dia dengan catatan tadi berarti memanfaatkan teknologi internet ini untuk mulailah belajar menjual. Memanfaatkan marketplace yang gratis atau sosial media Facebook. Berarti di puncaknya memang pembelian online itu tinggi di 2020 Covid ya Bang ya. Covid, dan itu menjadi momentum. Kita tahu penjualan dari toko online-nya tadi drastis naik, otomatis omsetnya juga lumayan sehingga berani mempekerjakan karyawan 5-8 orang khusus untuk packaging. Luar biasa. Untuk packaging saja. Jadi ini menarik, kenapa sebetulnya kita ajak teman-teman juga generasi muda di Papak Barat, ayo gali potensi di lingkungan masing-masing, di desa, apa yang bisa kita jual keluar. Jangan hanya berpikir nggak laku. Ya kalau dijual di lingkungan desa memang mungkin bisa nggak laku, karena pembelinya juga itu aja dan dia tahu produk itu juga gampang ditemukan. Tapi kalau itu dijual di luar, bahkan di lingkungan, misalkan kalau di Medan aja dengan jumlah penduduk yang udah hampir 9 juta ke atas, itu potensi dijual lakunya lebih tinggi. Saya juga tahu ini potensi dari misalkan dari kopi. Potensi kopi Papak Barat dari dulu dikenal bagus, tapi per hari ini masih minim orang-orang yang mampu menciptakan produk turunan dari biji kopi green bean. Masih mayoritas petani kita hanya menjual biji kopi gabah di Arabica dan di Robusta, di giling jual. Masih minim sekali pemain produk ekonomi kreatif yang memanfaatkan hasil turunan usaha tani kita. Ini kira-kira menurut pandangan Abang apa nih yang bisa dilakukan oleh teman-teman generasi muda lagi untuk belajar lagi melahirkan produk nih? Jadi dari pengalaman kalau secara teori keilmuannya mungkin saya nggak bisa menjelaskan secara teori, tapi pengalaman saya nih
Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu dropshipper. Dropshipper itu sebenarnya kita tidak punya produk. Justru produk orang lain yang kita jual, kita hanya bisa kita hanya ngambil selisih harga dan untung. Margin. Nah, saya bisa menjamin kita untung ketika kita bisa memahami sistem transportasi, sistem pengiriman dan desain dari marketplace itu. Saya contohkan begini. Saya jual biji kopi, bibit biji kopi Arabica Gayo. Itu biji kopi yang saya tradisional, nggak Gayo 3 bersertifikat. Nah, mereka jual 150.000. Saya punya komunikasi langganan yang cukup lama, udah bertahun-tahun. Itu harganya di bawah 150.000 per kilo. Nah, dengan sistem transportasi yang bisa saya pahami secara utuh, saya bisa mendapatkan harga di bawah mereka. Yang di marketplace, mereka di marketplace jual 150, saya bisa juga dengan 150. Tapi saya hanya menggunakan sistem pengiriman itu keuntungannya. Contoh, saya belinya per 10 kilo. 1 sampai 10 kilo itu sama kalau dia kargo tertentu. Saya nggak perlu menyebut namanya. Kargo tertentu, jadi saya bisa menjual produk ini dengan harga yang sama. Hanya saja saya menurunkan untungnya. Mereka dapat untung 10.000 per kilo, saya dapat untung 8.000 per kilo. Tapi jumlah yang saya jual itu jauh lebih banyak. Ini sistem dropshipper yang bisa kita lakukan. Dan ini berlaku kepada kita semua. Tidak hanya masyarakat kota. Sekarang sistem pengiriman itu udah berlomba-lomba, bahkan dengan sistem jasa kirim seperti sekarang, kita justru bisa combine, buka marketplace dan kita buka jasa kirim. Nah, kita yang akan mengukurnya, dan banyak teknik-teknik lain yang bisa kita lakukan mengambil keuntungan justru dari sistem jasa kirim. Kita hanya berjualan bagaimana servis, kita berikan servis kepada pembeli sehingga toko online kita ini benar-benar dipercaya dan jangan pernah mengecewakan orang kalau kita mau dropshipper ya. Nah, kemudian kita yang kedua kita punya hulu tadi. Ini peluang yang sebenarnya tidak ditemukan di tempat lain. Tinggal memetakan hulu apa yang benar-benar kita punya dengan harga misalnya dengan seminimal mungkin bisa kita rubah. Lalu kita jual dengan produk yang baru. Saya kasih contoh begini. Tanggiang itu dari pohon yang bagi kita itu hama di sini. Lalu saya potong, saya bentuk dia menjadi bentuk love atau bentuk petak atau bentuk bintang. Kalau di sini itu kan kita tinggal copot nih, copot ambil, kita potong-potong, kita bikin desain, bikin pakunya. Kalau di kota misalnya dia karena beli tanggiang, misalnya 100.000 sampai 300.000 per pohon, kita nggak perlu bayar itu, lalu kita tambah ini, kita diupah membentuk satu itu kita bisa diupah 10 sampai 15.000. Keuntungan kita 100.000 di tanggiang, tambah 10 sampai 15.000 per packing, per satu biji itu. Itu artinya kalau satu tanggiang itu kita bisa bagi 10 misalnya 10.000, 25.000. Karena menyertakan kreativitas di bentuk. Hanya dengan satu paku. Nah, ini salah satu contoh yang paling sederhana. Kalau kita mau contoh yang lebih kreatif lagi misalnya, saya pernah lakukan gini. Saya punya ladang kopi. Mungkin Bung ini juga ya, Bung Marolop juga dan sudah cukup memahami. Saya punya ladang kopi, saya rawat. Hasil yang bisa saya ambil dari biji cherry itu, saya olah sendiri. Saya bisa jual green bean-nya itu dari misalnya kalau saya beli dari pasar kita di sini itu dari 30 kilo hanya dapat 10 kilo jadi green bean. Kalau dari ladang saya dari 30 kilo misalnya bisa dapat 25 kilo misalnya, lalu saya jadikan green bean. Kalau di pasaran misalnya 180, saya bisa menjualnya 250.000. Kenapa 250.000? Karena saya berada di kota yang asal kopi. Jadi orang pembeli stigma yang di pikirannya kita itu lebih baik dari kota penghasil kopi. Gayo misalnya. Sidikalang. Ini harus kita pahami dulu. Orang pasti nyarinya langsung gitu kan. Walaupun sebenarnya enggak menjamin juga gitu kan. Nah, ini kita olah.
dari ladang kita olah, kita dari gabah ini kan umumnya kita jual gabah ini 30 sampai 40 ribu per kilo. Kalau kita olah lagi ini bisa menjadi 180 sampai 250 ribu. Tetapi kita dituntut untuk belajar. Belajar apa itu? Belajar sortasi. Sortasi. Kita sortir ya, kita pisah lah yang terbaik itu. Saya udah melakukan ini. Saya hanya tidak punya cukup waktu secara personal untuk melakukan sortasi. Lalu kelemahannya Bang, saya menggunakan orang lain misalnya. Ini mohon maaf ya, saya tidak bermaksud mengkerdilkan. Saya coba tenaga kerja dari sini, saya coba pakai untuk sortasi itu butuh 1-2 tahun mungkin ya, supaya bisa seperti hasil yang saya inginkan dengan harga 180-250 itu tadi. Nah hal seperti ini saya pernah hitung, kalau kita punya 100 batang kopi, kalau kita jual ke pajak itu kita hanya bisa menghasilkan 200-300 ribu. Dengan proses yang tadi kita jemur, lalu kita olah jadi gabah berkualitas. Dari gabah berkualitas itu kita sebagian pakai jadi bibit. Kalau kita ubah dia menjadi bibit, bibit biji itu harganya per kilo itu udah menjadi 150 ribu. Kalau ke pajak itu tadi 35 sampai 40 ribu. Ini kalau kita sortir menjadi bibit itu sampai 150 ribu. Lalu kita sortir lagi menjadi green bean itu udah suka-suka kita harganya. Tergantung orang lain yang sudah percaya sama kita. Dan saya nggak bilang bahwa saya nggak bisa fokus di situ ya. Tapi begitu saya mulai waktu itu dengan sistem kualitas tadi, itu permintaan meningkat terus. Tapi kualitas harus kita jaga terus. Saya yang kewalahan. Stok ladang saya nggak bisa memenuhi, bahkan mungkin 10 sampai 20 kilo per minggu juga saya nggak bisa memenuhi. Poinnya, kalau kita ngolah produk kita, maka untungnya berlipat. Nggak harus nguli lagi kita, nggak harus buka ladang lagi. Kalau di sini kan sistem pertanian kita, satu lahan itu tanam nanas, tanam pisang, tanam ini. Fokus kita di kopi bisa hidup, bahkan mungkin ekonominya bisa meningkat. Luar biasa, semangat. Menarik sekali. Jadi di sini ada contoh produk nih Bang, supaya teman-teman kita nanti yang nonton ini juga langsung dapat gambaran fisik. Di sini ada punya teman kita yang ini dari punya Bang Morhan nih, yang punya Cowboy. Dia beri nama produknya ini minyak herbal malum. Mengangkat nama malum dari pak-pak yang berarti jua ataupun sehat. Kemudian ini ada Pagindar. Pagindar citronella oil, ini minyak serai wangi murni. Dan ini produk kita juga dengan mengangkat nama Pagindar ini sebetulnya bukan untuk apa, kita pengen nama Pagindar ini dikenal karena memang bahan baku dasarnya ini langsung dari sana. Iya, dari Lembentar sebetulnya. Ada satu desa yang disebut dengan Lembentar, mereka mayoritas masyarakat di sana memproduksi minyak serai. Dan pada waktu itu bersama tim Bench kami survei ke sana, kami merasa kagum dengan potensi desa itu, di mana konsep satu desa satu produk itu sebetulnya seperti itu. Jadi satu desa itu fokus menciptakan satu produk, walaupun mereka mengerjakan banyak hal juga, tapi mereka lebih dominan di minyak serai. Tapi baru-baru ini saya dengar berita cerita di sana mengalami semangat yang menurun gara-gara harga minyak serai lagi anjlok. Per minggu kemarin saya order lagi 10 liter di angka 135 atau 140. Sementara mereka cerita itu petaninya di sana HPP yang enak di mereka adalah 165 atau 170. Tapi besar harapan kita mereka nggak patah arang. Karena mereka sudah membudidayakan itu di hampir semua pekarangan dekat-dekat rumah. Kalau tamu datang ke sana saja dari pintu gerbang desa itu semerbak aroma minyak serai ini udah langsung bisa tercium. Jadi timbul keinginan kami ingin mengajak desa di sana itu menciptakan desa ini desa wisata. Misalkan agrowisata minyak pengolahan serai wangi. Jadi ketika ada nanti tamu yang datang itu mereka melihat atraksi pengolahan minyak serai yang tradisional. Dan masih banyak sampai hari ini orang bingung minyak serai ini sebetulnya diapakan, makanya bisa jadi seperti ini katanya. Nah kalau nanti ini bisa terwujud, misalkan jadi desa tematik, ada tamu yang datang di Papua Barat bisa kita giring ke sana. Persis seperti Gambir juga. Kalau Gambir mungkin udah lebih maju lagi karena dia udah punya produk turunan teh, udah punya katekin dan lain-lain. Dan ini harapan kita, ini hanya gambaran. Artinya nggak harus sama dari 52 desa di Papua Barat, semua nanti mengikuti serai wangi dan Gambir juga menjadi agak masalah juga karena akan menjadi perang-perang harga.
Kita harap masing-masing desa punya potensi apa yang bisa dikembangkan, entah itu kopi tadi, ataupun gambir, ataupun minyak serai, ataupun kemenjen misalkan, atau potensi kerajinan lain, atau snack dan lain-lain, itu masing-masing supaya bisa dijadikan potensi bisnis. Dan menarik terkait dengan bisnis online dan pertanian yang udah kita garis teman-teman. Dan itulah alasan kami sebetulnya mengajak abang ini datang di sini, supaya kami ingin menyampaikan bahwasanya sosok inspirasi kita hari ini adalah orang yang multi talenta sebetulnya. Dalam dunia wirausaha ini kami kebetulan adalah juga pegiat usaha. Kami mengalami banyak sekali memang tantangan dalam menjalankan bisnis, termasuk hari ini di Kopi Deleng. Mulai daripada kita mendirikan juga bersama teman ini wisata Sabajulu, ada juga Jumaneur, kemudian ada pendampingan kelompok-kelompok komunitas, banyak memang tantangan. Tapi selagi kita bisa menikmati proses itu, dan sampai hari ini Kopi Deleng bukannya tanpa tantangan, hari ini Kopi Deleng tanpa listrik, nggak ada listrik, jalannya masih rusak, dan keterbatasan permodalan juga membuat kami nggak bisa berbuat banyak, tapi sampai hari ini orang masih mau datang mengunjungi. Dan kami mengajak sebetulnya tujuan Kopi Deleng bukan untuk sekedar membangun usaha mandiri, tapi harapan kami seperti ini tadi, kita bisa menciptakan inspirasi dari produk, objek wisata atau produk fisik dari sektor ekonomi kreatif. Menarik nih Bang. Jadi mungkin dari sektor bisnis sudah bisa kita selesaikan, atau ada lagi nih tambahan dari Abang nih terkait pertanian atau ini, sebelum kita lompat ke topik yang selanjutnya nih. Oke, ada sih ya. Saya mau sampaikan gini teman-teman. Sebenarnya kalau kita mau ngeles ya, hidup di Papua Barat itu sangat terbatas, banyak. Kalau kita mau ngeles dan selalu melihat dari sisi negatif. Tapi berangkat dari pengalaman saya itu, saya optimis kalau mau bangun UMKM, kalau mau bangun usaha kecil menengah, justru tempat yang paling tepat itu adalah Papua Barat. Kenapa? Karena situasi yang ada di Papua Barat itu cukup mendukung. Hanya saja lingkungan manusianya yang harus kita upgrade. Apa itu yang paling penting? Kita terbiasa dengan bisnis, kita terbiasa dengan usaha, dan kita terbiasa dengan pembicaraan yang sifatnya mengelola apa yang ada di daerah ini. Yang pertama. Yang kedua, rasa percaya diri. Tidak benar bahwa masyarakat kota itu jauh lebih unggul daripada masyarakat di rantau. Saya sampai hari ini berpegang bahwa orang-orang yang berada di Papua Barat itu sebenarnya sangat bersyukur, sangat harus bersyukur kalau dia mau bergerak untuk UMKM. Kenapa? Karena produk-produknya apapun yang mau dihasilkan itu hulunya ada di sini. Permodalan itu nggak terlalu penting. Kenapa? Karena banyak ini yang bisa kita olah. Justru itu modalnya tidak modal uang, tetapi modal belajar. Belajar. Nah, kalau teman-teman mau, saya masih punya kelas yang selalu saya bina di tengah kesibukan yang sebenarnya cukup luar biasa. Cukup luar biasa sesungguhnya. Cukup luar biasa. Tapi saya masih punya ruang, saya punya kelas yang saya bisa menghadirkan teman-teman saya untuk belajar gratis kalau mau buka toko online. Kalau mau belajar tanya-tanya apa syaratnya menjadi ini. Produk-produk apa sih yang diminati. Produk apa sih yang cocok untuk pemula. Kalau punya kemauan, saya bisa dikontak atau siap. Atau Bang Marolop bisa atau dikontak. Bensport. Ya, boleh dikontak, nanti kita sambung diskusi-diskusi secara offline. Tapi kata kuncinya ada di diri masing-masing. Niat. Anda punya Anda punya kemauan, yuk bangkit. Percaya diri, tidak ada hal yang membuat kita nggak percaya diri. Saya pikir itu. Saya sepakat di itu, Bang. Marolop. Saya punya frekuensi semangat yang sama dengan Abang, bagaimana bahwasanya memang sebaik-baiknya kita adalah bermanfaat dengan orang lain. Dan sampai hari ini juga kami melakukan itu di entah itu di Kopi Deleng atau di komunitas bersama teman-teman ini. Siapapun yang mau bertanya, siapapun yang mau penasaran dengan bentuk usaha misalkan, kita selalu ikhlas untuk berbagi.
Termasuk juga di dunia misalkan teman-teman ini punya bisnis fotografi misalkan. Kita nggak pernah menganggap orang-orang baru itu menjadi saingan, justru kita punya potensi yang sama. Akan ada banyak peluang-peluang baru, justru orang ini kekurangan. Orang-orang bisa fotografi, orang-orang yang bisa memegang kamera, sementara job makin bertambah. Nah ini yang menjadi semangat kita. Begitu juga dengan kami percaya konsep Mapande hari ini, masa depan ada di desa, kata Bang Togu Simorangkir. Dan saya merasakan itu sejak saya berani pulang kampung misalkan, potensi apa yang bisa paling enak dikelola, ya pertama pertanian. Nggak muluk-muluk dulu ya memang pertanian. Memang akan berat menjadi seorang anak muda yang tinggal di desa kalau dia gengsi. Ya, betul. Itu paling sering saya amati. Akan berat menjadi seorang sarjana pulang kampung kalau dia gengsi. Betul, wah betul. Udah sarjana masa pegang cangkul. Udah sarjana, udah merantau jauh ke Jawa, masa nanam sayur misalkan. Udah sarjana, masa menggoreng keripik misalkan. Betul. Nah kalau saya memegang prinsip bahwasanya prinsip bakar kapal itu penting. Sudah lama saya tanamkan prinsip bakar kapal itu penting. Kenapa? Karena kalau saya mengingat-ingat saya punya ijazah, yang di depan saya ini nggak saya kerjakan. Malu lah masa jualan, malu lah masa mercina misalkan. Padahal dia penting tangga itu untuk naik ke level yang selanjutnya gitu. Jadi ini menarik sebetulnya. Dan kalaupun nanti ada kelas online itu, kita berharap ada orang-orang yang serius. Kalau dia bisa komitmen, kita akan coba dampingi berkelanjutan sampai dia bisa melahirkan produk yang bisa dijual secara komersil misalkan seperti ini. Dan kalaupun entah itu dia nanti akan menjadi dropshipper atau reseller, kita bantu prosesnya. Karena semakin banyak orang yang berani menjual, itu otomatis akan mendatangkan banyak cuan ke Bapak Barat. Mendatangkan banyak keuntungan. Karena itu yang menjadi keresahan kita Bang hari ini. Saya mengamati justru mental wirausaha teman-teman di sini tuh masih rendah. Ada survei dari teman-teman komunitas pengusaha waktu itu pernah saya dengar, jangankan di Papak Barat, di Indonesia saja ternyata masih kurang dari 1% pengusaha-pengusaha yang mau, anak muda yang mau terjun ke dunia wirausaha. Karena memang dianggap wirausaha ini gelap, banyak risiko, banyak yang lain, mending kerja, mending dapat ini. Kita bukan bilang bekerja di ini salah atau enggak, bukan, tapi ada potensi lain, ada kegiatan lain yang sebetulnya juga sangat bermanfaat yang bisa menopang ekonominya secara finansial. Karena kita tahu Pak Barat kalau nggak salah ya, per 2023 atau 2022 adalah kabupaten nomor 2 terendah. Kalau nggak salah itu pendapatan per kapita atau apa gitu. Dan kalau kita amati per hari ini ya memang wajar. Ekonomi kita masih lesu. Saya pernah dengar cerita dari teman dari pegawai bank KUR misalkan, serapan KUR aja masih rendah. Artinya angka orang berani minjam duit dengan bunga paling rendah aja masih minim. Apalagi berwirausaha yang harus mengeluarkan modal, tenaga, pikiran dan lain-lain masih minim. Dan ini harapan kita kalau semakin banyak wirausaha muda yang bisa membuka lapangan kerja, yang bisa menciptakan produk, ini otomatis mendatangkan income ke Papak Barat. Betul. Luar biasa Bang. Nah menarik nih teman-teman, tidak terasa semakin malam semakin seru pembahasan ini. Dan memang kami jarang berjumpa membahas seperti ini. Biasanya kami hanya hahaha berbicara, ngopi dan narik sebat-sebat. Tapi kali ini agak dituntut serius karena ada kamera mungkin. Dituntut serius karena ada kamera atau memang kita merasa ini tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai pemuda-pemudi Pakpak untuk berkontribusi. Karena aku pribadi misalkan orang-orang yang hanya tinggal di kebun, di ladang, ya inilah jalur kami untuk bisa membagi cerita. Dan Abang misalkan dengan kesibukan yang luar biasa, dan kita berharap ini juga menjadi sumber inspirasi baru untuk teman-teman. Dan ya paling tidak saya berharap mereka maulah menonton. Karena hari ini tantangannya di situ. Untuk belajar mau menonton video panjang itu berat. Tapi kalau video pendek TikTok dan lain-lain yang nggak bermanfaat itu nanti bisa berjam-jam scroll. Saya menikmati podcast sebetulnya misalkan perbincangan ini bukan karena baru ini Bang. Saya penikmat podcastnya Endgame.
Saya penikmat podcastnya siapa itu? Banyak podcaster yang durasi panjang, yang menurut saya memang edukatif. Misalkan Deddy Kobuzer atau Helmi Yahya, yang kadang-kadang kalau dipikir bosan sekali bisa menonton 1,5 50 menit, 1 jam 50 menit. Tapi kalau didalami sebetulnya serasa udah kuliah 2 semester, 2 SKS. Dan ini yang harapan kita, teman-teman juga maulah membagi waktu, menyaksikan inspirasi dari abang da kita ini. Nah, kita lanjut nih Bang. Saya penasaran dengan harapan ke depan. Anggaplah kita akan tuntas di politik yang sudah dekat ini, kita akan clear nih. Kira-kira harapan abang untuk ke depan akan mengerjakan apa lagi nih? Setelah ini kan masih di Bawaslu, kontraknya sampai berapa lama nih Bang? Sampai 2028. Wah, luar biasa, lumayan lama ya. Berarti tapi mungkin akan santai ya setelah Pilpres dan Pilkada nanti, dari situ semua kegiatan udah lebih banyak ruang ya. Kira-kira berarti ini dalam waktu dekat pasti semua akan fokus ke kegiatan yang di Bawaslu. Bisa diceritakan nggak Bang apa sehari-hari kegiatan di Bawaslu hari ini provinsi? Jadi di 2017 itu saya memulai kehidupan saya itu dari rutinitas yang biasanya itu saya di wirausaha waktu itu total di wirausaha, di jurnalis. Di 2017 saya coba bergeser ke dunia kepemiluan. Saya waktu itu pengawas ad hoc. Di 2018 saya ikut kembali di Badan Pengawas Pemilu. Ya sebenarnya kalau ada orang berpikir bahwa kalau dia punya kantor, punya rutinitas, itu nggak punya waktu untuk usaha, nggak punya waktu untuk bangun brand, nggak punya waktu untuk suasana di luar dari lingkungan kerja gitu, tidak benar. Saya 2018 itu ada beberapa kali fokus itu, totalitasnya dituntut 100%. 2018 itu Pilgub. Saya masih Bawaslu Kabupaten, Pilgub, lalu 2019 itu pemilu, lalu di 2020 itu Pilkada. Iya betul. Nah ini 3 momentum ini 3-4 tahun ini waktunya. Tapi justru di 3-4 tahun ini saya merasa masa jaya UMKM saya itu di situ. Hanya saja totalitas yang tadinya dituntut sama kantor itu kita harus benar-benar mengenal apa yang harus kita kerjakan di sini, apa yang harus kita kerjakan di sini. Nah, saya pikir kalau dia wirausaha itu bisa saja kita mengkader orang. Tapi apapun itu harus kita kuasain dulu. Betul. Contoh marketplace tadi. Di awal itu memang saya harus paham betul, sehingga saya ketika menggunakan orang lain, saya udah tahu. Dia ngomong ini saya udah tahu dia bakal menghasilkan ini. Dia ngomong ini saya bisa mengukur ini. Nah, pada saat saya harus total di kantor tadi, saya dipaksa menemukan orang yang tepat. Dan itu menjadi tantangan yang luar biasa kalau di kabupaten kita ini. Nah, hari-hari saya itu waktu itu di 2018 sampai 2023 itu dipenuhi dengan urusan pemilu. Itu hampir setiap hari saya harus ngantor, saya harus mengerjakan sejumlah pekerjaan. Tetapi bisnis online yang saya udah mulai itu, ladang yang saya udah mulai itu, kopi yang udah saya mulai itu, saya sembari mengerjakannya melalui orang yang saya kader. Saya akhirnya punya orang yang tepat untuk mengelola ini semua dan itu tetap berjalan. Jadi saya bisa bantah bahwa ketika kita punya kantor, ketika kita punya rutinitas, tidak punya waktu lagi ke bisnis online. Di Kabupaten Pawaran tak benar itu. Kalau di tempat lain mungkin karena macet, karena tingginya biaya hidup barangkali ya. Tapi kalau di Pawaran enggak. Nah itu sampai 2023. Dari 2023 saya kan menyelesaikan masa periode pertama saya di penyelenggara pemilu. Kata kuncinya hanya satu, percaya diri yang saya pegang dari awal itu, saya menggunakan itu ke Bawaslu Provinsi. Saya tidak pernah punya targetan harus begini. Saya itu hanya berprinsip, saya coba ke sini, saya siap menghadapinya. Siap menang, siap kalah. Tidak di sini, saya juga siap di wirausaha. Tidak di wirausaha, saya siap dengan kondisi apapun. Itu yang paling saya pegang dan itu yang saya jalani sampai hari ini. Nah,
Selesai di periode pertama di Bawaslu Kabupaten, saya coba ke Bawaslu Provinsi. Di Juli kemarin saya dilantik menjadi anggota Bawaslu Provinsi. Terima kasih kepada semua pihak tentunya yang memberikan dukungan, termasuk juga kerja-kerja yang sudah saya lakukan di luar rutinitas kantor. Waktu itu saya punya komunitas seperti Bang Marolo, Bang Benz, dan banyak komunitas lain yang bahkan ada ibu-ibu, ada anak-anak muda yang sampai hari ini kita tetap kontak-kontak. Bahkan sampai hari ini saya juga masih banyak yang hubungin, Bang, masih ada nggak bibit lele? Itu masih saya hadapi. Tapi mungkin ponsel saya udah sebagian udah harus dihadapi sama staf saya gitu. Saya terpaksa menambah orang yang dia urusan ke usaha-usaha ini. Saya nggak bisa lagi langsung mengurusin ini semua, apalagi di tengah kesibukan saya di Bawaslu Provinsi yang sedang menghadapi tahapan vital sampai 14 Februari nanti. Luar biasa. Nah, itu yang menjadi hari-hari saya. Nah, salah satu tantangannya sekarang setelah saya di Bawaslu Provinsi itu, saya kan harus berpindah. Secara fisik saya harus pindah ke Kota Medan. Di sana itu totalitasnya memang dituntut 100% untuk ngurusin kantor sampai mungkin tahun mendatang itu ada pilkada serentak juga. Tetapi tidak berarti usaha dan bisnis online ini tadi tidak dijalankan. Ini tetap berjalan sampai hari ini. Tinggal saya delegasi tugas kepada orang yang tepat. Dan itu tidak gampang. Menemukan orang yang tepat tidak gampang, apalagi sesempit Papua Barat secara geografis ya. Kita harus berulang kali coba dari sisi psikologinya, dari sisi pengalaman kerja dan segala macamnya. Ini menemukan orang sulit sekali. Tapi terima kasih, saya sudah punya orang, saya bisa tetap menjalankan ini walaupun misalnya bisa sampai 1 minggu 2 minggu saya sama sekali nggak pernah bersinggungan dengan ini. Tapi saya tetap mendapat laporan. Saya boleh sampaikan hari ini ladang kopi kita penyelesaian sampai ke angka 15.000 batang dengan sistem tanam pagar. Ya, tadi sore saya mendapat laporan dari mitra tim yang udah saya ini tadi. Nah, kemudian ini saya harapkan bisa sampai 2-3 tahun ke depan itu total diurus sama tim ini. Saya nggak bisa lagi turun ke sana. Dan saya yakin peluang ini bukan hanya saya. Dan tidak hanya saya yang bisa melakukan, tapi semua orang bisa melakukan. Bahkan teman-teman pemuda yang punya lahan di sini, yang sampai hari ini mungkin kalau ditanya nanam apa, jagung, nanam apa, nggak ada. Mulailah menanam apa yang kamu suka, atau mulailah menanam kopi karena kopi ini punya potensi yang potensinya luar biasa di Papua Barat. Luar biasa. Sampai hari ini saya melihat kalau kita berkemauan bisa sukses dari kopi. Saya bisa melihat potensi itu. Gitu. Luar biasa. Dan itulah yang kami lihat kenapa kami mengangkat tema Kopi Deleng. Itu adalah kopi karena tujuan lain adalah pengen mengajak masyarakat yang nanti datang ke sana, bahkan sampai hari ini yang berkunjung ke sana, paling tidak mereka punya rasa penasaran melihat pola tanam pagar, bagaimana varietas itu sebetulnya ada dan berbeda-beda, masing-masing punya pola tanam dan juga cara dia berbuah juga berbeda. Dan harapan kita dengan masih luasnya lahan yang mangkrak di Papua Barat ini, kalau kami pribadi sebetulnya langsung greget melihat ini. Kenapa masih banyak yang terulang istilahnya dan nggak terkelola? Andai kalau kita punya langsung, mungkin langsung targetnya seperti abang nih, nanam ribuan pokok, karena memang biayanya juga rendah. Apalagi kalau kita menyemai sendiri, nggak membeli bibit polybag, lebih rendah lagi. Paling nanti untuk pembukaan lahan, pelobangan, dan kalau udah penanaman, tinggal fase perawatan. Berarti di tengah kesibukan abang ini ternyata kopinya tetap aman, jangankan cuman aman, makin tambah sampai target 15.000. Iya, tadi sore sudah penyelesaian dan itu saya tanam sebagian itu dari tahun 2017 sampai hari ini terus bertambah yang berbuah. Cuma ya karena totalitas di Bawaslu saya memang harus dituntut harus total di situ. Saya benar-benar
kehilangan waktu lah untuk ngurus ini, tapi saya tetap mendapat laporan. Ini tahun ke-7 mungkin ya, tahun ke-7 kopi yang saya tanam dari awal itu tanpa kita sadari itu akan terus bertumbuh. Mungkin pada waktunya nanti begitu ada waktu luang saya akan kembali untuk mengolah. Jadi selama ini kita jual gabah misalnya, nanti kita akan lakukan proses pengolahan sampai mungkin bisa green bean atau bahkan kita pernah menghadirkan kopi bubuk, kopi tubruk, kopi orang hutan Sibongkaras, Barat, Sumatera Utara pernah kita juga lakukan dengan teman-teman di Medan. Ternyata kami, walau kami merasa kami yang tinggal di sini, ternyata abang tetap bersaing dengan kami walaupun masih di Medan ya. Dari sisi usaha. Oke, menarik. Dari posisi hari ini, bagian daripada pemilu, saya penasaran nih, kita agak geser sedikit tentang politik nih bang. Ini agak-agak menarik sebetulnya. Kenapa saya bilang menarik? Hari ini banyak generasi muda itu apatis dengan politik misalkan. Bagaimana misalkan cara pandang abang melihat fenomena ini? Apakah penting pendidikan politik itu semakin diedukasi ke teman-teman generasi muda atau bagaimana kira-kira? Kalau bicara politik dan perubahan yang harus kita capai dari politik itu sebenarnya bisa saja seperti benang kusut ya, tapi bisa saja juga disederhanakan dengan pertanyaan anekdot ya. Mana lebih dulu ayam daripada telur? Ya. Nah, sama menjawabnya dengan mana lebih penting mendidik secara politik, iya betul, daripada mensejahterakan rakyatnya. Kalau saya melihatnya, kalau dari sisi undang-undang 7 tahun 2017 ini menjadi kitab sucinya pemilu. Itu tanggung jawab paling penting untuk kaderisasi pendidikan politik itu ada di partai politik sesungguhnya. Lalu lahirlah penyelenggara teknis seperti KPU dan Bawaslu. Bawaslu mengawasi, memastikan seluruh tahapan itu sesuai dengan aturan. KPU menjalankan proses ini, melahirkan regulasi-regulasi yang proses ini bisa berjalan sampai nanti lahirnya pemimpin baru secara periodik. Nah, secara sederhana sebenarnya kami itu menghantarkan orang mendapatkan posisi politiknya secara aturan. Nah, kalau ditanya soal penting nggak, ya sangat penting. Sangat penting. Dan itu menjadi salah satu kata kunci keberlanjutan bangsa ini. Bagaimana tidak, kalau kita menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas, bisa mengurusi negara ini. Bagaimana mungkin misalnya pemimpin itu lahir pemimpin yang berkualitas kalau tingkat partisipasi pemilihnya misalnya rendah, di bawah 10%. Bagaimana dia bisa kita jamin berkualitas. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, persoalan-persoalan yang di dalam ini yang paling ruwet itu, ada yang isunya money politik, isu SARA dan segala macamnya. Saya pikir ini menjadi tugas kita semua. Kalau misalnya kita serahkan sepenuhnya kepada Bawaslu, bagaimana mungkin Bawaslu yang satu orang setiap desa, 3 per kecamatan, 3 sampai 5 di setiap kabupaten kota bisa menjamin orang tidak melakukan money politik. Tidak, orang lain tidak melakukan kecurangan-kecurangan. Tidak mungkin. Satu-satunya cara yang paling efektif dari Bawaslu itu adalah melakukan upaya pencegahan dan membuka ruang partisipatif kepada setiap komponen masyarakat termasuk partai politik sendiri untuk melakukan pengawasan sehingga proses yang sudah diatur melalui perundang-undangan dan regulasi-regulasi turunan di PKPU dan Perbawaslu benar-benar bisa kita jalankan secara bersama-sama. Masyarakat umum itu di Bawaslu ada ruang partisipatif namanya. Kalau mau melapor bisa, kalau mau tahu informasi apapun, informasi partai politik, sistemnya bagaimana, mencoblosnya bagaimana, itu Bawaslu punya ruang. Dan kalau kalian pengen berpartisipasi, mengawasi, memastikan proses ini berjalan dengan baik, Bawaslu punya ruang itu. Namanya pengawasan partisipatif. Berarti memang harus diubah nih cara pandang masyarakat bahwasanya ini tugas bersama. Tugas bersama. Bukan hanya Bawaslu atau KPU. Bahwasanya ini gotong royong tugas bersama. Bagaimana mengantarkan orang-orang yang terpilih ini memang betul-betul orang yang tepat, yang bertujuan amanah untuk membangun misalkan. Apalagi misalkan kalau untuk di Februari nanti kita akan memilih Pilpres dan calon legislatif dan ini ya Bang, DPD itu masuk juga. Dan di Pak Barat juga mungkin angka pemilih muda makin
makin bertambah. Dan ini menjadi momentum, mungkin betul katanya akan kita menyambut generasi emas, misalkan kalau anak-anak muda ini mau partisipatif menyumbangkan hak pilihnya, tapi dengan cara juga sudah menyelidik nih siapa-siapa yang akan menjadi calon yang mau dihantarkan, bukan hanya karena sumbangsi, karena ada money politik. Karena ini juga akan menjadi beban dan bom waktu misalkan untuk Pak Barat kalau mau memilih orang berdasarkan hanya karena angka. Kemana nanti orang-orang yang kreatif yang mau niatnya membangun tapi nggak punya uang, akhirnya dia lebih memilih mundur dan nggak mau terjun ke dunia itu misalkan. Jadi menarik berkaitan dengan itu, tapi mungkin sampai di sana pembahasan kita tentang politik nih Bang. Saya lebih berharap pandangan Abang, harapannya ke depan untuk anak-anak muda dari sisi karakter atau mental ataupun wirausaha, kira-kira apa nih harapannya di fase-fase menjelang politik atau setelah politik ini nanti, karena harapan kita kan ini akan berkelanjutan. Bagaimana teman-teman kita generasi muda ini punya jati diri seperti yang Abang bilang tadi, harapannya apa nih kira-kira lagi? Saya berharap bahwa kedewasaan berpolitik itu benar-benar bisa kita kita resapi ya, bahwa pemilu itu tidak segala-galanya. Iya betul. Pilkada itu tidak segala-galanya. Pilkades itu tidak segala-galanya, dan bisa kita buktikan per 5 tahun. Siap. Ya, bisa saja hari ini kita dukung ini ternyata mengecewakan. Ternyata yang dulunya kita tidak pilih, lalu pada kesempatan berikutnya dia lebih positif. Nah, ini dinamika politik yang mestinya sudah mendewasakan kita. Apa yang kita lihat hari ini, hasil-hasil pemilihan di periode yang lalu, atau hasil-hasil demokrasi kita di tingkat desa, atau bahkan di tingkat organisasi, kita kan sudah dimulai dengan sistem demokrasi, bahkan di tingkat sekolah ya, kita udah belajar demokrasi. Artinya apa? Artinya kedewasaan itu menjadi jaminan terhadap hasil yang akan kita tuai pada periode berikutnya. Nah, hari ini saya berharap teman-teman pemuda khususnya bisa benar-benar menjadi pelopor, bisa menjadi manusia-manusia unggul yang berani berbeda untuk perubahan bangsa ini, untuk perubahan Kabupaten Papua Barat ke depan. Bahwa pemilu, bahwa sistem demokrasi itu sudah tertata dan sudah diatur oleh undang-undang. Tinggal bagaimana kita melewati proses per 5 tahun ini, dan hasilnya selalu akan lebih baik. Apapun yang kita kerjakan, bisa saja kita menggunakan istilah sederhana yang sering kita lihat di Facebook ya. Manangi se kapung, aku meloda kupak kurjumangku, udah jadi. Ini mungkin sederhana dan anekdot ya, tapi ini ada benarnya. Iya betul. Sistem pemilu sudah ada per 5 tahun periodik, tapi apa yang kita kerjakan hari ini, itulah yang akan kita tuai. Kalau kita melakukan hal yang nggak benar hari ini, siap-siap kita menghadapi konsekuensi. Dan pada akhirnya kita akan bersimpulan bahwa apapun keputusan kita ada konsekuensi yang akan kita terima. Saya pikir itu Bang Marolong. Luar biasa nih. Jadi itu dia perbincangan menarik bersama Bang Saud Buang Manalu. Beliau ini adalah pimpinan Bawaslu Provinsi, dan sudah panjang lebar tadi pembahasan kita berkaitan tentang profil pribadi, mulai daripada beliau sekolah SMP mulai sudah keluar dari Pak Barat, dan kita juga sudah bahas tentang pertanian dan juga bisnis online dan UMKM, dan juga bergeser ke organisasi juga. Dan itulah kira-kira teman-teman yang bisa kami sampaikan. Besar harapan kami, harapan saya, harapan teman-teman tim dan juga Bang Saud ini bisa bermanfaat untuk kita. Dan supaya apa? Kami berharap kita ke depan bisa berkolaborasi, memberikan apapun itu potensi kita. Karena saya selalu bilang nih Bang, bahwasanya saya selalu ajak teman-teman generasi muda di Papua Barat ini untuk gigih menggali potensi diri. Betul. Jangan hanya mau jadi follower. Iya, betul. Berpolitik orang ikut berpolitik, besok bingung berpolitik di sana berpolitik, akhirnya lupa mengerjakan tugasnya. Betul. Tahun 2019 kalau tidak salah, saya ingat pemilihan caleg juga di situ. Saya ingat semua masyarakat mayoritas sibuk membahas politik. Di warung-warung, di kedai segala macam, sampai banyak yang nggak mengerjakan pekerjaannya di ladang. Tiba-tiba calegnya menang, dia pula yang menjual cabai. Ternyata diam-diam dia mengerjakan ladangnya tetap.
Yang lain sibuk berdebat, mengurusin politik dan akhirnya enggak bagai melomdokan kita kalau Pak ngangang. Terulang cuma. Iya deng menang, iya deng merdeka Cina nih. Nah, jadi kita harapannya kita ikuti ritme hari ini, boleh juga menyumbangkan hak dan suara pilihnya, tapi jangan lupakan pondasi dasar bahwasanya kita juga harus berusaha menggali potensi. Betul. Saya pikir kita sepakat ya Bang ya dengan pandangan itu. Betul. Ada kira-kira lagi closing statement dari Bang? Saya pikir itu ya. Udah cukup panjang lebar. Saya terima kasih kepada Bang Marolop dan teman-teman tim Bang Benz dan teman-teman yang lain. Ya, peluang seperti ini sesungguhnya perlu diperbanyak untuk kita di Papua Barat. Makin gati kita nonang bermanfaat bagian, ya saya pikir akan memulai hal-hal baru di pikiran bahkan di lingkungan kita. Satu kata kunci bagi saya sampai sejauh ini saya udah umur 44 tahun. 44. Dan ini akan masuk ke 45. 45. Kata kuncinya berani menjadi manusia unggul. Siap. Berani menjadi manusia berbeda dari yang lain. Dan apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita targetkan, itu urusannya kepada diri kita sendiri. Siap. Dan hanya kitalah yang akan mempertanggungjawabnya. Percaya diri saja, urusin cita-citamu, urusin apa yang akan kamu capai. Siap. Dan tetap percaya diri, konsisten terhadap apa yang akan kamu lakukan. Nggak ada istilah orang kampung dan orang pedesaan atau orang apapun itu. Tapi apa yang kamu kerjakan hari ini, apa yang kamu rencanakan hari ini, itu yang akan kamu tuai. Dan sampai hari ini saya masih percaya diri menjadi orang Papua Barat. Saya masih sangat percaya diri menjadi masyarakat Pakpak, pemuda Pakpak. Dan sampai ke depan mau jadi apapun itu, saya siap mau jadi petani, mau jadi penyelenggara pemilu, berkarir di penyelenggara pemilu di dunia usaha dan apapun itu saya siap menghadapinya. Luar biasa. Makasih. Luar biasa. Terima kasih. Bang Marolop. Jadi mungkin sampai di sini topik perbincangan kita. Semoga di lain-lain waktu ada lagi kesempatan kita. Semoga Bang kita ini sehat-sehat dan juga karirnya semakin sukses dan kita juga semua bisa terinspirasi dari topik ini dan kami berharap apapun yang menjadi pertanyaan dan komen dari teman-teman nanti di kanal YouTube atau di Facebook silahkan jangan ragu-ragu, kami tidak menghambat untuk orang-orang yang penasaran atau mau mencoba dan bertanya, silahkan tanyakan kami. Sebisa kami akan merespon semua itu dengan baik karena kita tujuannya sama untuk kita dan bisa berbagi inspirasi. Terima kasih Lia Sate mendahikan Abang Nami telah hadir di podcast sharing-sharing podcast Kaula Muda di Bensport. Lia Sate sekali naik doakan kami juah-juah Bantakarina. Juah-juah.